anak-anak semua. Selanjutnya setelah kita membahas mengenai sodes, bagaimana perbedaannya, kemudian kita membahas apa kaitannya perbedaan antara sodes dengan yodes dan mitai. Ya, kemudian sekarang saya akan masuk ke bagian akhir mengenai verba bantu kimas dan ikimas. Nah, untuk pembahasan mengenai verba bantu kimas dan kimas dan ikimas ini, kita harus tahu dulu verba kimas awalnya adalah dasar dari verba ini adalah verba kimas menunjukkan pergerakan menghampiri penutur atau petutur. Kemudian verba ikimas menunjukkan pergerakan menjauhi penutur atau petutur ya. Ini intinya, asalnya ya. Verba ini asalnya, arti asalnya adalah ini, pergerakan ya, menghampiri dan menjauhi ya. Nah, ini asal dari verba ini. Tapi verba ini ada 3 tahapan untuk menjelaskan penggunaan kimas dan ikimas sesuai maknanya ya. Jadi setelah dia bergabung di dalam kalimat, maka kalimat ini akan berubah maknanya sesuai dengan tahapannya tadi ya. Satu, yang pertama kita lihat ada makna asalnya datang dan pergi ya. Pasti ada di sini polanya itu adalah ada cara ditambah kimas dan ikimas. Nah, yang menyatakan perpindahan. Contoh di sini seperti kokomade arui te kimas ya. Datang sampai di sini dengan berjalan ya. Nah, ini kokokara arui te ikimas ya. Ini hanya menjelaskan bahwa dengan caranya dia berjalan ya. Datang dia dengan cara berjalan ke sini ya. Ada caranya di sini. Datang berjalan dengan kesini dari sampai sini ya. Ini adalah cara, makna asal dan perginya. Hanya jelas ya. Kemudian dari cara tadi, selain itu bisa juga kimas dan tekimas ini sebagai penyerta, menunjukkan pakaian atau penyerta saat melakukan aksi perpindahan ya. Jadi hanya penyerta tadi dengan cara ya, cara ditambah kimas dan ikimas menjadi akhirnya pergerakan. Nah, ini sekarang dengan penyerta. Nah, sebetulnya kalau di dalam kalimat ini tuh tidak ada artinya, hanya penyerta saja ya. Ini contohnya dalam kalimat kawaii fukuo kite kimas ya. Kite kimas. Betulnya kalau memang mau pakai kimas saya fukuo kimas boleh. Nah, tapi di sini ditambahkan ini dia menjelaskan dia benar-benar penyerta ya. Dia datang dengan memakai pakaian cantik. Kawaii fukuo kite ikimasta. Dia pergi dengan memakai pakaian cantik. Ya, dijelaskan benar. Dia kalau memang cuma hanya menggunakan baju, tidak tahu kapan mau pergi. Nah, begitu dengan pakai tekimas atau ikimas adalah penguat untuk penyerta bahwa menyatakan bahwa kapan dia pergi, kapan dia menggunakan pakaian itu. Ya. Kemudian sekarang selain cara ini tadi perpindahan, ada juga sekarang makna lain, ada juga makna lain. Tahap keduanya adalah menjelaskan tentang arah perpindahan dan urutan kegiatan. Ya, kita lihat di sini yang menyatakan tekimas di sini menyatakan arah perpindahan atau urutan kegiatan. Nah, yang pertama kita lihat ada arah perpindahan dan urutan kegiatan pelaku. Nah, di sini kelihatan bahwa pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan arah perpindahan dan urutan kegiatan pelaku subjek. Tidak terlihat lagi makna asal kimas dan ikimasnya, ya. Nah, di sini sudah hilang dengan asal makna asalnya. Kita lihat di sini ada tekimas menyatakan pelaku melakukan suatu aksi lalu menghampiri dan kembali ke tempat petutur atau lawan bicara. Nah, ya. Jadi kalau sudah dia menggunakan tekimas berarti melakukan suatu aksi yang menghampiri ya. Pergi dia sebentar dan kembali lagi. Apa bedanya kalau dengan tekimas menyatakan pelaku melakukan aksi kemudian dia menjauhi tempat penutur, bukan kembali ya. Jadi menjauh. Yang satu mendekat, kemudian kalau yang ikimas adalah. Nah,
contoh di sini ya, pastinya ada pelaku sebelah kiri, kemudian di sebelah kanannya adalah perbuatannya, aksinya ya. Nah, kalau yang atas adalah untuk T. Kimas, pergi dia melakukan aksi kemudian dia kembali. Nah, kalau yang untuk Ikimas, dia pelaku kemudian di tengah jalan ya kejadiannya, aksinya, kemudian dia langsung pergi tujuannya. Nah, itu contoh dari gambar. Nah, bagaimana dalam kalimatnya? Kita lihat dengan T. Kimas ya. Contohnya, Tonari no mise de bakso katte kimasu. Akan pergi membeli bakso di toko tetangga. Ya. Di warung tetangga boleh juga ya. Jadi dia pergi dan balik dia. Ini artinya pelaku akan datang membeli bakso, kemudian dia akan kembali ke rumah. Bedanya dengan Te ikimasu, jadi gakkoe iku to nakade bakso katte ikimasu. Dia akan pergi membeli bakso di tengah perjalanan ke sekolah. Jadi dia di tengah jalan dia beli bakso dulu. Pelaku membeli bakso di tengah jalan, kemudian setelah itu dia ke sekolah. Itu yang perpindahan urutan ya. Nah, yang kedua urutan kegiatan. Yang kedua adalah arah perpindahan pelaku. Sama juga dengan kita pastinya sudah membuat, tidak bisa kimas sama ikimas saja ya. Sudah harus ada kata bantu te-nya. Te kimas, te ikimas. Jadi te kimas adalah menyatakan pelaku berpindah, menghampiri lalu kembali ke tempat. Sama juga ya, berpindah menjauhi tempat penutur. Nah, jadi contoh di sini intinya verba yang digunakan pada pola ini ada verba yang berkaitan dengan perpindahan. Seperti kairu, modoru, agaru, sagaru, hairu, dan deru ya. Nah, contoh di sini kita lihat ya. Di sini kita lihat ada gambar ya. Ada tempat penutur, ada perbuatan aksi. Kemudian dilihat ada tempat penutur yang panahnya berlawanan, ada yang hanya satu ya. Nah, di situ kita lihat bahwa contohnya seperti ini. Shinta san wa Indonesia ni kaette kimasu. Ya, Shinta datang dan pulang ke Indonesia ya. Artinya penutur ada di Indonesia dan mengatakan bahwa Shinta akan pulang atau kembali ke Indonesia. Ini bukan si Shintanya, jadi orang lain yang ngomong. Jadi penuturnya itu ada di Indonesia. Kemudian mengatakan Shinta ini sedang di Jepang dan akan pulang ke Indonesia. Nah, jadi menghampiri tempat penutur ya, itu kita mengatakan tekimas ya, arah perpindahan pelaku ya. Kemudian sekarang kita lihat lagi Shinta san wa Indonesia ni kaette ikimasu. Nah, sekarang di mana itu penuturnya? Shinta pergi pulang ke Indonesia. Nah, di sini artinya penutur ada di luar Indonesia dan menyatakan Shinta akan pergi dan pulang ke Indonesia. Jadi tidak, orangnya itu bukan yang orang menyatakan penutur tuh, mungkin dia sedang berada di Jepang atau di mana, bukan di Indonesia. Jadi pada saat ini dia menyatakan bahwa Shinta akan pergi dan pulang ke Indonesia. Itu adalah arah perpindahan pelaku ya. Jadi ada arah perpindahan urutan kegiatan, ada urutan pelaku, dan sekarang kita lihat juga Indonesia ya. Indonesia tempat penuturnya ya. Ada kan tadi sesuai contohkan, ada Indonesia, ada Jepang ya. Kemudian ini tadi. Oke ya. Ini sesuai. Ya, ada pergerakan waktu ya.
Contoh di sini ada pergerakan waktu, ada masa lalu, masa sekarang, masa depan, ya. Nah, kalau masa lalu sampai sekarang itu namanya te kimas. Masa sekarang sampai ke depan ada te ikimas, ya. Nah, pada saat kita akan menyatakan pergerakan waktu, Anda akan lihat nanti di dalam dokai. Ini akan banyak sekali Anda mendapatkan, oh, dalam kalimat ada te kimas, ada te ikimas, dan nah, kalau kelangsungan dan ada yang juga perubahan, ya. Jadi untuk pergerakan dalam waktu berlangsung ini ada dibagi dua, kelangsungan dan pergerakan. Kalau kelangsungan, pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan kelangsungan kegiatan dalam waktu berlangsung. Jadi pakai te ikimas menunjukkan kelangsungan dari masa lampau ke masa sekarang. Kalau te ikimas, kelangsungan kegiatan dari masa sekarang ke masa depan. Contohnya di sini, kyo ima made, ya, ima made kodomo sodatte kimashita. Jadi dia membesarkan anak sampai hari ini, ya. Ini ada kata menggunakan kelangsungan, ya. Di sini ada makna kelangsungan, membesarkan anak. Kemudian pelaku membesarkan anak terus-menerus dari masa lampau sampai hari ini, ya. Kokokara kodomo sodatte ikimashita. Jadi akan membesarkan anak mulai saat ini juga. Kalau ini, ya, mulai saat ini sampai ke depan dia akan membesarkan. Kalau yang tadi membesarkan anak sampai hari ini, ya, te ikimas itu maknanya. Kemudian bagaimana dengan makna perubahan, ya, perubahan. Nah, kita lihat di sini perubahan, ya, ada masa lalu sampai dengan sekarang itu namanya te ikimas. Dia tetap sama, ya. Masa sekarang sama itu menggunakan te ikimas. Nah, tetapi ada perubahan di sini. Mungkin dari masa lalu sampai sekarang itu ke masa sekarang itu meningkat. Ada tanda naik itu meningkat. Atau juga ke masa depan juga meningkat. Nah, ini kan ada perubahan, ya. Ada kata mendatunya, ya. Jadi itu adalah perubahan. Nah, pada saat perubahan pergerakan keterangan waktu perubahan ini maka bisa juga digunakan dengan kata bantu te ikimas ataupun te ikimas. Nah, menunjukkan perubahan keadaan dari masa lampau, ya, ke masa sekarang, dan te ikimas adalah perubahan keadaan dari masa depan. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. 10年前から人口が増えてきました。Penduduk bertambah sejak 10 tahun yang lalu, ya. Nah, ini kan ada peningkatan, ada perubahan dari mungkin 10 tahun yang lalu belum meningkat, ya, sekarang ada. Nah, ini digunakan dengan te ikimas, ya, ada perubahan waktunya, kelangsungannya. Artinya jumlah penduduk bertambah terus dari masa lampau ke masa sekarang. Kemudian korekara jinko ga fuete ikimas. Jumlah penduduk akan bertambah mulai saat ini, ya. Kalau yang tadi berbicara dari lampau sampai sekarang, nah ini akan bertambah sampai jadi dari sekarang dan yang akan datang. Artinya jumlah penduduk akan bertambah terus mulai saat ini ke masa depan. Nah, yang terakhir adalah saikin asukunat tekimas. Mulai saat ini, akhir-akhir ini sudah semakin panas, ya. Jadi dari kemarin panas dan semakin panas, ya, dari masa lampau ke masa sekarang. Ya, itu yang bisa saya sampaikan mengenai verba bantu te kimas dengan te ikimas. Ingat bahwa awalnya kita tahu kimas dan ikimas itu apa, tetapi pada saat menjadi verba bantu, maka ada 3 tahapan yang bisa merubah. Jadi selain tahapan, dia punya makna asal, punya tahapan, dan punya kelangsungan dan keberlangsungan dari perubahan waktu. Nah, untuk lebih memahami lagi, mungkin nanti Anda belajar dokai, pada saat menerjemahkan Anda akan ketemu dengan banyak kalimat-kalimat yang menggunakan verba bantu te ikimas dan te ikimas ini. Baik, terima kasih banyak. Kita bertemu kembali sampai minggu depan. Salam.